Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Grand Chess Tour seri ketiga Kroasia Rapid dan Blitz sudah dimulai tadi malam. Langsung memainkan 3 game sekaligus di hari pertamanya. Cuma untuk video kali ini kawan, kita tidak akan mengulas Grand Chess Tour terlebih dahulu. Untuk Grand Chess Tour baru saya akan mulai untuk video nanti siang dan nanti malam. Untuk video pagi ini saya ingin melanjutkan, menuntaskan informasi turnamen Eastern Asian Junior Chess Championship 2024 yang kemarin sudah berakhir, memainkan game terakhirnya kawan, di mana ada satu partai yang kita tunggu di partai terakhir, yaitu antara Aditya Bagus Arvan versus Satria Duta yang akhirnya berakhir miss kawan. Dan juga permainan Nayaka Budi Dharma juga berakhir miss melawan International Master asal Mongolia. Ketiga pemain ini menempati posisi atas kawan di akhir turnamen, di mana Aditya Bagus Arvan dan Nayaka Budi Dharma berbagi posisi tempat. Posisi pertama dan kedua dengan 7 poin, sedangkan Satria Duta berada di posisi keempat kawan, di bawah pecatur asal Mongolia. Selamat bagi para pemain yang sudah berusaha keras kawan untuk mendapatkan prestasi di turnamen ini. Selain mengejar prestasi, posisi atau kemenangan kawan, para pemain ini juga mengejar tambahan elo rating. Tambahan elo rating tertinggi didapat oleh Satria Duta kawan. Dari beberapa kemenangan dan beberapa kali remis walaupun sempat kalah kawan, Satria Duta ini mendapatkan tambahan sebesar 90 poin. Cukup tinggi. Sedangkan Nayaka Budi Dharma juga mendapatkan tambahan yang cukup tinggi kawan, 77,6 poin. Sedangkan Aditya Bagus Arvan yang merupakan unggulan kedua di turnamen ini dengan elo 2403 kawan, dari beberapa kemenangannya dan beberapa kali remis walaupun tak tersentuh kekalahan, dia hanya mendapatkan tambahan 2 poin saja kawan. Ya, resikonya pemain dengan elo tinggi yang bermain di turnamen seperti ini, lawan-lawannya elonya rendah kawan. Menang pun mendapatkan tambahan sedikit, kalah ya minus banyak, remis juga bisa minus kawan. Oke, untuk kategori putri kawan, yang cukup disayangkan di kategori putri ini adalah Laisa Latifah kawan. Dia merupakan unggulan pertama di turnamen ini tapi finish pada posisi keempat. Sempat menduduki posisi teratas sampai babak ke-7, tapi di 2 game terakhirnya Laisa Latifah kalah oleh lawan-lawannya, sehingga posisinya merosot sampai posisi keempat. Tapi 2 pecatur wanita kita kawan, putri kita berada di posisi teratas. Ada Ivana Maria, atlet dari mana ini kawan? Mungkin kalian kenal. Dan Cecilia Natali, apakah kalian juga kenal? Atlet dari mana? Admin tidak terlalu familiar dengan nama-nama ini kawan. Oke, sekali lagi selamat buat para pemain kita yang berlaga di turnamen Eastern Asian Junior Chess Championship 2024. Semoga kedepannya di turnamen-turnamen berikutnya ya tetap berusaha dan mendapatkan prestasi yang bagus kembali kawan. Amin ya rabbal alamin. Oke, untuk game yang akan kita ulas mungkin tidak menarik kalau saya sajikan game remis kawan antara Aditya Bagus Arvan versus Satria Duta. Tapi tetap game yang akan kita ulas ini adalah permainan Satria Duta kawan. Saya ambil pada babak ke-8 saat menghadapi seorang International Master. Seorang pemain yang lebih kuat kalau kita lihat dari elo ratingnya. Satria Duta punya elo 2129, lawannya asal Mongol ini punya 2374. Secara elo, putih atau lawannya jauh lebih kuat kawan. Langsung saja, pion E4. Satria Duta bermain dengan sisilah defense, pion C5. Setelah kuda F3, Satria Duta memilih kuda C6-nya. Dan ada Rosolimo Netsmedinov attack dengan gajah B5. Satria Duta memilih variasi utama, variasi Fiacento dengan pion G6 kawan. Tentu variasi-variasi yang lain banyak, cuma kita fokus saja di variasi Fiacento ini. Nah, nanti kalau ada langkah yang mulai menyimpang dari variasi Fiacento, akan saya tunjukkan langkah-langkah utamanya. Sebagai bahan referensi seperti biasa, channel kami selalu menyajikan alternatif-alternatif di setiap pembukaan kawan. Banyak kawan-kawan yang belajar dari variasi-variasi yang admin tunjukkan. Banyak kawan-kawan yang protes mengenai durasi yang panjang akibat variasi-variasi di awal pembukaan selalu diulang-ulang oleh admin. Ya, namanya manusia kawan, selalu ada pro dan kontra. Ada yang puas, ada yang tidak puas. Ada plus minusnya. Jadi kedua belah pihak harap maklum, menahan diri, menahan egonya masing-masing. Oke, lanjut kawan. Rokade putih. Setelah gajah G7, di sini putih ada 2 opsi utama. Langkah utamanya dengan benteng E1, pion C3. Tapi memilih pertukaran di sini putih, gajah sikat kuda C6 langsung.
Saya akan tunjukkan dua langkah utamanya. Dengan benteng E1 terlebih dahulu, hitam biasanya kembangkan kuda F6 dan putih dorong pionnya. Kuda ke D5, disusul dengan kuda C3 menantang pertukaran. Kalian bisa langsung ladeni atau lompat ke petak F4 atau yang paling banyak ke petak C7. Ini yang paling banyak dimainkan oleh hitam kawan. Baik engine ataupun manusia lebih menyukai kuda mundur ke C7 menyerang gajah dan gajah akan menukarkan diri dengan sikat kuda C6. Ambil balik menggunakan pion D dan kebanyakan kuda ini lompat ke petak E4 atau kalian bisa bermain dengan pion D3, pion H3, tapi kebanyakan seperti ini kawan. Para Grandmaster 2700 ke atas bermain seperti ini. Carlsen juga pernah bermain seperti ini saat menghadapi Hans Niemann di turnamen online tahun 2002, yaitu di Champion Chess Tour seri Crypto Cup kawan. Cuma sayangnya Magnus kalah oleh Hans Niemann saat itu. Di mana Hans Niemann membalas dengan pion B6 untuk pertahankan pion dari ancaman kuda dan Magnus langsung melangkah kuda F6 skak. Hans Niemann ataupun Daniel Dubov juga pernah mengalami hal yang sama seperti ini kawan saat pegang hitam. Dia geser raja, tentu kalau ambil oleh pion, pion pukul pion balik di cover check dan gantinya gajah. Jadi raja bergeser ke petak F8, kebanyakan kuda tarik kembali ke petak E4 dan Hans Niemann saat itu melangkah gajah ke G4. Kebanyakan gajah ke G4 langsung dikeluarkan dan Hans Niemann saat itu menang saat melawan Magnus Carlsen. Ada beberapa game juga putih menang dengan permainan seperti ini kawan. Tentu beberapa langkah berikutnya ada yang melakukan kesalahan. Putih kah, hitam kah? Tapi di posisi seperti ini kawan, sampai langkah gajah G4 ini permainan masih dirasa level. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Oh ya, kurang satu variasi lagi kawan. Setelah rokade tadi, harusnya saya tunjukkan lagi satu variasi dengan pion C3 terlebih dahulu. Tentu tadi setelah gajah G7, pion C3 terlebih dahulu kawan. Nah, tetap hitam akan kuda F6, nah benteng E1. Hitam rokade, di sini kalian bisa melanjutkan dengan pion H3 atau kalian ingin dobrak petak pusat. Saya tunjukkan variasi ini saja. Ini cukup lumrah bagi kita. Nah, hitam akan mengcounter dengan pion D5. Pion E5, kuda lari ke petak E4. Nah, di sini gajah akan sikat kuda C6, ambil balik, kemudian ada kuda B ke D2. Hitam melanjutkan dengan langkah pion C pukul pion D4, pion C pukul pion D4, pion C5 kawan. Nah, di sini kalian bisa melanjutkan untuk kuda pukul kuda kah atau pion pukul pion diambil balik oleh kuda. Kalau kuda pukul kuda, terus nanti ambil oleh pion, ambil balik oleh benteng, gajah berkembang ke diagonal ini, nanti disusul dengan pion pukul pion lagi kawan. Oke, sampai sini saja. Apakah kalian sudah hafal? Apakah kalian sudah pusing melihat atau mendengar penjelasan admin? Oke, kita kembali lagi ke langkah aslinya. Setelah putih rokade gajah G7, di sini langsung melakukan pertukaran tadi. Gajah sikat kuda C6, ambil balik oleh pion D oleh Satria Duta, dan putih dengan pion H3. Kontrol petak G4-nya. Satria Duta kuda F6 menyerang pion, kuda C3 backup pion. Nah, di sini kawan, lumrahnya sih kita rokade. Ini langkah yang cukup normal. Langkah pemain amatir seperti kita, pemain pos ronda atau Grandmaster 2500 kawan bermain dengan langkah amankan raja rokade. Tapi Satria Duta memilih kudanya ke petak D7. Langkah engine kawan, langkah Grandmaster 2700 bermain seperti ini. Apa idenya? Buka sniper atau mungkin juga untuk dukungan bagi pion E5-nya nanti ke depan kawan, agar nanti mendapatkan kontrol penuh di petak D4. Bisa jadi pion D3, pion E5, langkah pilihan Grandmaster 2700 kawan. Untuk mendapatkan kontrol penuh di petak D4, tidak memberikan kesempatan putih untuk dobrak petak pusat. Setelah gajah E3 mengincar pion, menteri E7 jaga pion, dan baru kemudian kuda ini siap bergerak kembali kawan. Menteri D2 sudah sangat jelas kawan. Kuda F8, ya sekarang pion aman, gajah terang juga siap berkembang. Gajah H6, pion F6. Buka akses menteri, jaga gajahnya, perkuat posisi pionnya juga kawan. Gajah caplok, menteri caplok juga kawan, dan di sini kuda E2, kemudian pion G5. Persiapan pion H juga didorong, kuda juga siap dikembangkan kembali, persiapan menyerang sisi raja. Sedikit menahan diri, tidak rokade, menahan rajanya di pusat, dan sementara raja ini pun masih cukup nyaman, tidak ada pergerakan yang cukup membahayakan bagi raja. Putih bermain dengan sepasang kudanya masih butuh banyak tempo untuk mendekati pertahanan hitam.
Masih ada waktu bagi gajah berkembang dan opsi rokade panjang bisa dipersiapkan oleh hitam. Kuda H2, perkuat petak G4-nya kawan. Di sini pion H5, kuda G6 kawan, bisa kalian pilih. Satria Duta memilih dengan kuda G6-nya. Ada pion C3. Nah, inilah langkah yang kurang akurat pertama dilakukan oleh putih. Tujuannya apa? Mungkin untuk dobrak lajur D kawan. Stockfish lebih menyukai langsung pion B4, mungkin pion A3 terlebih dahulu juga bisa dipilih. Tapi untuk dukungan pion D-nya dia persiapkan dengan pion C3, tapi tidak diberikan kesempatan oleh Satria Duta. Duta kembangkan gajah E6-nya terlebih dahulu, persiapan rokade panjang dan benteng otomatis berada di lajur pusat kawan. Di sini Menteri E3 menyerang pion. Nah, bagaimana langsung jika putih ini dobrak petak pusat? Tentu rokade panjang. Dan kalian tidak bisa ngapa-ngapain kawan pion ini. Apakah Menteri bergeser ke petak E3 untuk persiapan juga baku hantam? Di sini kalian bisa melanjutkan baku hantam mendahulunya kawan, pion C pukul pion D4, atau langkah kuat lainnya dengan kuda ke F4 langsung. Idenya seperti ini jika tantangan pertukaran kuda diterima. Lajur G siap kalian isi dengan benteng dengan Menteri. Dan apabila ditahan di sini kawan, seumpama kalian membuka lajur D cukup berbahaya. Coba lihat benteng ke D3, Menteri kalian terjebak. Mundur, kuda jatuh, Menteri jatuh. Itulah kenapa pada posisi ini kawan, setelah gajah ini dikembangkan oleh Satria Duta, putih tidak berani dorong pion. Menteri ke E3 terlebih dahulu sebelum dorong pion dan menyerang pion. Satria Duta kuda F4, langkah bagus kawan, seperti tadi kalau baku hantam kuda lajur G terbuka. Kalau Menteri ambil pion, tentu kuda jatuh. Di sini raja bergeser ke H1. Benteng F bergeser ke D1 menurut engine kuat untuk dukungan lebih di lajur D dan juga berikan ruang pergerakan bagi raja ke lajur F. Tapi memilih raja bergeser mojok malahan dan Satria Duta melanjutkan Menteri ke E7 jaga pion sementara kawan. Kemudian pion A3, baru rokade panjang menekan pion di sini. Ada benteng AD1 perkuat posisi pionnya. Benteng D7 persiapan dobling menekan pion menggantung, pion lemah ini kawan. Kuda caplok kuda ambil balik oleh pion G, terbuka lajur G kawan. Menteri mundur ke E2, benteng HD8. Di sini ada kuda F3 dan Menteri F7. Persiapan reposisi atau petak G6 dan disusul salah satu bentengnya nanti untuk menyerang lajur G. Triple stack nanti kawan, seperti Alekin Gun-nya Magnus Carlsen mungkin. Nah, kuda ke E1 tidak memberikan kesempatan Menteri. Menteri ke petak G6 dan mungkin dengan dua bentengnya seperti tumpukan benteng Magnus Carlsen kemarin malam kawan. Alekin Gun, kita lihat saja. Dan pion F3 malah blokade akses Menteri menjaga petak terang kawan. Dimanfaatkan Satria Duta menterinya ke petak H5. Sedikit demi sedikit untuk merangsek naik kawan. Disusul salah satu bentengnya nanti ke sini. Dan coba lihat ada sniper juga cukup berbahaya. Raja naik ke petak H2. Benteng G7 terlebih dahulu. Di sini benteng H1. Menteri H4 kawan. Coba lihat apakah ke sini nanti terlebih dahulu korban gajah. Ambil ancaman skakmat. Dan raja mundur ke G1 langsung. Apa langkah terkuat lainnya? Benteng D2. Benteng D2 mungkin di sini ada Menteri ke petak G3 skak atau pergerakan yang lain kawan. Tapi raja bergeser ke petak G1 membuat bentengnya ini terpojok, tidak bisa ngapa-ngapain, harus menjaga lajur hanya. Benteng kembali ke lajur D, menekan pion menggantung ini, pion lemah kawan. Menteri F2 menantang pertukaran diterima oleh Satria Duta, ambil balik. Kita temui permainan endgame sepasang benteng dengan dukungan kuda melawan sepasang benteng dengan dukungan gajah terang. Tentu di posisi ini seperti yang kalian lihat kawan. Ruang sudah didapatkan oleh hitam, terutama di center. Putih tidak bisa ngapa-ngapain di sini kawan. Ada pion lemah yang harus dijaga. Kuda benteng sudah terlihat overload untuk menjaga pion ini. Nah, sudah saatnya pion C4 didorong oleh Satria Duta. Tidak mungkin pion pukul pion kawan. Dan dia akan punya pion bebas di lajur D. Pion G3. Pion C pukul pion D3 atau pion F pukul pion G3 terlebih dahulu. Silakan kalian pilih.
memilih dengan pion C pukul pion D3 terlebih dahulu. Kemudian benteng D2, baru pion F pukul pion G3 skak. Ambil, diikuti dengan pion C5-nya kawan untuk dukungan pion di lajur D. Sudah terlihat hitam di sini menang kawan. Kuda G2, benteng G8 skak, raja F2, diikuti pion C4 sudah sangat kuat. Bisa ditinggal bentengnya untuk bergeser kemanapun kawan. Kemudian kuda E3 untuk menekan pion di sini ataupun juga untuk perkuat peta F5-nya dari kemungkinan pion dorong maju. Raja naik kawan aktif untuk segera mencapai pusat mendukung perwira-perwira yang lain atau pion-pionnya. Pion H4, raja C6, benteng mundur ke D1, pion B5 sekarang oleh Satria Duta, benteng G1 menantang pertukaran ditolak benteng F8. Di sini kuda mundur ke F1, kuda mundur malah kontrol peta F5 hilang. Dimanfaatkan Satria Duta dorong pion F-nya, hantam, ambil balik dengan benteng, menekan pion, disusul pion siap didorong lagi kawan. Kuda D2, perkuat pion, perkuat peta E4-nya. Di sini ada benteng F4, tekan pion di sini. Benteng H1, langkah yang cukup lumrah kawan. Kalau Stockfish menyarankan melakukan counter di lajur A. Pertahankan pion saja, benteng H1, Satria Duta geser gajahnya untuk menekan pion, disusul salah satu bentengnya kawan. Harus berhati-hati putih di sini. Benteng diangkat ke H3, perkuat posisi peta F3-nya. Benteng D F7, dobling kawan. Raja bergerak ke peta E3, menghindari pin. Benteng G7, persiapan menusuk ke baris kedua. Benteng DH1 untuk netralisir kekuatan benteng di baris kedua kawan. Jika ada benteng menusuk ke baris kedua, tapi tidak dilakukan. Ini memang langkah yang terkuat di posisi, tapi ya kemungkinan akan ditantang kawan. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya kawan. Di sini memilih dengan bentengnya mundur ke peta F6 Satria Duta. Kemudian benteng 3 turun kawan ke peta H2 untuk perkuat baris keduanya jelas. Raja naik ke peta C5 Satria Duta. Benteng A1. Di sini ada benteng G3 kembali menekan pion 3 kali. Pertahankan kembali benteng ke F1, mulai dorong pion H5. Semua ruang sudah dihentikan oleh hitam kawan. Sisi menteri sudah dihentikan pion H dan sisi kiri berikutnya akan dilanjutkan oleh Satria Duta. Putih sudah kehabisan ruang sampai langkah ke-48. Lajur G pun sudah dikuasai oleh benteng hitam. Tidak bisa ngapa-ngapain kawan. Putih di sini. Kemenangan sudah hampir didapat oleh Satria Duta. Raja F2, benteng turun lagi ke G7. Raja kembali ke E3 untuk menantang permainan bolak-balik kawan. Langkah bolak-balik. Tentu saja pion A5 terlebih dahulu untuk mendapatkan ruang kawan. Dan benteng dobling lagi di lajur H. Di sini, di langkah ke-51 kawan, kontrol waktu kedua pemain ini di bawah 1 menit kawan. Di bawah 1 menit. Memang pada posisi ini sepertinya sulit untuk mendapatkan progres yang bagus. Putih mampu bertahan cukup baik kawan dengan dua bentengnya dan pertahankan pion F3-nya bersama kuda dan baris keduanya ataupun baris pertamanya. Sulit juga bagi hitam ataupun Satria Duta dengan kontrol waktu yang mulai mepet menemukan langkah terbaik. Satria Duta korban gajah, blunder kawan di langkah ke-51 sehingga permainan kembali dalam posisi level seimbang. Tapi sayangnya lawannya yang juga mulai krisis waktu, dia salah ambil langkah. Dia langsung sikat gajah, blunder. Melewatkan langkah benteng H F1, menghindari ancaman gajah, pin gajah terhadap benteng. Ini langkah terbaiknya. Walaupun ada benteng G3 mencoba mempertahankan diri, ya sikat saja gajah. Ambil balik. Putih masih unggul dengan perwiranya, cuma hitam unggul dengan pionnya. Permainan dirasa imbang dalam posisi level kawan. Tapi dengan krisis waktu yang ada, mungkin juga beberapa langkah berikutnya para pemain juga bisa melakukan kesalahan. Satria Duta blunder dengan gajah ambil pion F3. Lawannya juga blunder langsung sikat dengan kuda. Memberikan kesempatan Duta untuk menekan kuda ini kawan dengan benteng G3. Walaupun ada benteng F2, Raja siap mendukung kawan. Pionnya didorong maju dan kuda ini akan jatuh di langkah berikutnya. Nah, di posisi ini kawan, di live gamenya, di data gamenya kawan, kuda ini melangkah ke peta D2. Tentu ilegal karena kuda ini dalam posisi kena pin. Tapi anehnya seperti itu kawan. Apakah setelah Raja bergerak ke peta D5 ini Putih sudah menyerah? Bisa jadi.
Tapi langkah terakhir di datanya kuda ke D2 dan permainan berakhir. Jelas hitam menang kawan. Satria Duta menang di game ini. Logisnya permainan dilanjutkan seperti ini. Jika dilanjutkan dengan langkah yang presisi, yaitu dengan benteng G1. Menantang pertukaran. Tentu kalau benteng pukul benteng diambil oleh kuda, baku hantam benteng, putih masih punya kuda, putih bisa menang mungkin. Tapi hitam bisa melanjutkan dengan langkah seperti ini. Benteng sikat kuda F3, ambil balik, benteng pukul benteng. Hitam menang karena masih punya 2 pion kawan, lebih 2 pion. Sampai di sini tak perlu saya lanjutkan lagi. Sudah sangat jelas. Dengan koneksi 2 pion nanti, mungkin kalian ingin mempreteli pion ini, meloloskan pion kalian sendiri. Ya, ada skak dari benteng, bergeser, skak lagi, raja mundur ke petak C1, jaga pionnya kawan. Kalian bisa melakukan pergerakan dengan raja, pion kalian jatuh, tapi di sini juga benteng siap menguber-uber raja kalian. Bergeser, pion di sini jatuh, bergeser ke sini, ya bisa melanjutkan dengan benteng H2 untuk menyerang pion di sini dan skak di sini untuk memaksa raja mojok. Raja ini juga siap bergeser, pionnya siap didorong atau pion yang ini bisa didorong, nanti bisa promosi. Idenya seperti itu. Itulah kawan game kemenangan Satria Duta di babak ke-8 saat menghadapi seorang International Master asal Mongol yang elonya lebih tinggi dari Satria Duta. Satria Duta sudah mengalahkan 2 International Master di turnamen ini kawan. Oke, sekali lagi selamat buat para pemain yang berlaga di event ini mendapatkan posisi pertama kedua ataupun tambahan elo yang tinggi kawan, yaitu Satria Duta ataupun Nayaka Budidharma. Semoga permainan dari Satria Duta ini bisa menghibur kalian dan memberikan inspirasi bagi adik-adik yang belajar catur. Bisa kalian jadikan inspirasi idola Satria Duta yang mulai melambung namanya 2 tahun terakhir ini kawan. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.